Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita cintai, orang tua kita semua, Bapak Haji Paino, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau sehat dan panjang umur. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Ar-Rahman, Pak Ustadz Muhammad Soleh, beserta staf jajaran pengurus Masjid Ar-Rahman. Yang saya hormati bapak-bapak semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun yakinlah nama bapak-bapak semua sedang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha illa haffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah orang-orang berkumpul dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali diberikan untuk mereka, kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan mereka diliputi oleh rahmat dan diturunkan kepada mereka ketenangan. Dan juga yang tidak kalah menariknya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka satu persatu nama plus ayahnya. Anu bin Anu sedang mengingatku, kata Allah, di depan para malaikatnya. Dan kitalah itu yang sedang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikat. Kita sedang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan niat kita itu adalah untuk zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan mengkaji satu kitab yang sangat luar biasa, yang mana kalau kita membaca kitab ini dari awal sampai akhir, insya Allah hidup kita ada perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Nama kitabnya Al-Adhkar fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah. Kitab mengenai pengingat hal-hal mengenai kematian dan perkara-perkara akhirat. Baik, sebelum saya memaparkan mengenai salah satu isi dari bab ini, mari kita dengarkan Pak RT untuk membacakannya. Kalau yang bawa kitab, halaman tadi saya lihat halaman 41. Halaman 41 mengenai roh orang mukmin dan kafir tidak akan keluar sebelum dia diberitahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Ya. Halaman 41. Bismillahirrahmanirrahim. Roh orang mukmin dan kafir tidak akan keluar sebelum dia diberitahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Ibnu Al-Mubarak meriwayatkan dari Halwah dari Abu Syekh dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, dia berkata, jika seorang mukmin akan meninggal, maka malaikat maut mendatanginya dan berkata, keselamatan atasmu, wahai wali Allah. Allah memberi salam kepadamu. Lalu malaikat maut mencabut nyawanya, demikian sebagaimana firman-Nya, yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, para malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum. Surat An-Nahl ayat 32. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata,
Jika malaikat maut datang untuk mencabut roh seorang mukmin, dia akan berkata, Tuhanmu mengucapkan salam untukmu. Al-Bara bin Azib berkata, maksud firman Allah, penghormatan mereka atau orang-orang mukmin itu ketika mereka menemuinya ialah salam. Surat Al-Ahzab ayat 44. Yaitu malaikat maut akan mengucapkan salam pada orang mukmin ketika rohnya akan dicabut, dan rohnya tidak akan keluar sebelum malaikat maut mengucapkan salam kepadanya. Mujahid berkata, sesungguhnya seorang mukmin akan dikabari mengenai kebaikan anak-anaknya agar hatinya tenteram. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang laki-laki saleh akan meninggal, maka para malaikat akan mendatanginya dan berkata, keluarlah hai jiwa yang suci, dari tubuh yang suci keluarlah hai jiwa yang terpuji. Bergembirarialah hai jiwa yang tenteram. Sungguh Tuhanmu meridhoinya, tidak murka. Malaikat tidak henti-hentinya mengucapkan kata-kata itu hingga roh itu keluar dari jasad. Ya, terima kasih Pak RT. Masya Allah. Kalau mengenai kematian berarti kita berbicara mengenai hal yang gaib. Kita tidak tahu mengenai apa yang akan menimpa kita ketika kita meninggal dunia. Maka dari itu, untuk hal-hal yang gaib ini kita tidak boleh mengambil sembarangan dalil. Jadi harus dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, yang betul-betul sahih. Makanya di sini Imam Al-Qurtubi menyebutkan tadi riwayat anu itu untuk menjelaskan kepada kita semua bahwa hadis yang dipaparkan oleh beliau di dalam kitab ini semuanya hadis sahih. Adapun yang akan saya terangkan di sini kita sarikan saja, karena kalau menurut anu pastinya akan bingung gitu kan. Jadi kita coba ambil intisarinya saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya setiap manusia yang akan meninggal dunia tentu mereka akan mendapatkan peringatan terlebih dahulu, akan mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu. Entah itu pemberitahuannya berupa peristiwa, entah itu berupa umur, entah itu berupa penyakit yang dirasakan. Jadi 3 itu pasti dilewati oleh setiap manusia yang akan meninggal. Melalui peristiwa misalkan, banyak kita dengar orang yang meninggal gitu ya. Baik itu saudara, orang terdekat, atau siapapun itu yang terdengar oleh kita bahwa dia sudah meninggal dunia. Kita kadang-kadang kalaupun misalkan dengar pengumuman dari masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Bapak Anu bin Anu telah meninggal di usia 80 tahun, kayaknya kita senang. Senangnya apa? Oh, masih jauh. Sekarang misalkan umur 50 tahun gitu kan, masih jauh, hitung-hitungannya 30 tahun lagi masih aman lah gitu ya. Tapi kalau seandainya yang diumumkan itu yang meninggal orang yang masih kecil, misalkan orang-orang yang masih belasan tahun, kita agak tersentak di situ. Wah, udah meninggal kecil-kecil, jangan-jangan kita besok ya gitu. Nah itu peringatan-peringatan kita, kadang-kadang kita ada sensitifnya, ada tidaknya gitu. Jadi bagi orang yang baik hatinya, maka semua peristiwa dalam hal ini mengenai berita kematian, biasanya orang-orang yang baik itu suka sensitif, Pak. Wah, jangan-jangan besok saya yang diumumin di masjid gitu kan. Nah itu pasti semua kita sebelum meninggal ada melewati hal-hal itu. Atau melalui umur, kita biasanya diingatkan melalui umur. Udah tumbuh uban gitu ya, terus umur kita udah di atas 40 tahun, sudah hilang daya dengar kita sudah berkurang, penglihatan kita pun kalau nggak dekat nggak bisa lihat gitu kan. Itu udah tanda-tanda tuh Pak, udah tanda-tanda bahwa ajal kita sebentar lagi. Atau melalui sakit yang kita derita, itu adalah peringatan untuk kita bahwa kita sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Nah, 3 peringatan-peringatan itu
Ada yang sensitif, ada yang tidak yang merasakannya. Kalau orang yang memiliki sensitivitasnya tinggi, ada peristiwa sedikit atau ada peringatan sedikit, kita ingat Allah, ingat mati. Maka dampaknya itu adalah perbaikan dirinya. Kalau saya sholatnya belum baik, diperbaiki. Kalau bicara kita belum baik, perbaiki bicara kita. Kalau kita memang amalnya masih kurang, tambahkan amal kita sedikit demi sedikit. Nah itu peringatan-peringatan yang datang kepada kita itu hanya untuk memperingati kita supaya kita berbenah untuk menyiapkan bekal. Nah, itu selalu seperti itu. Dan nanti tadi dibaca oleh Pak Ustadz Ahmad Madun, ketika kita akan dicabut nyawa, sudah sebentar lagi game over gitu ya, sudah sebentar lagi lah mau dicabut nyawa. Itu di sebuah riwayat yang sahih, ini saya nyebut sahih ya Pak ya, karena hal gaib itu nggak boleh kita dari hadis ahad atau hadis dhaif. Ini betul-betul sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya seseorang yang akan meninggal dunia pas ketika sakaratul maut nanti didatangi oleh, jadi kan orang itu ada yang beriman, ada yang soleh, ada yang kafir, ada yang tidak soleh. Nah kita nggak tahu termasuk yang mana, campuran kayaknya, kadang beriman, kadang enggak kan gitu ya. Jadi gini, orang itu ketika kita bagi dua lah, ketika dia akan meninggal dunia, betul-betul sudah mau dicabut nyawanya, orang yang soleh, orang yang baik dalam kehidupannya nanti didatangi oleh segerombolan malaikat. Malaikat itu terlihat olehnya baik rupa. Bahkan di sebuah hadis disebutkan wajahnya itu cerah ceria seperti kita melihat sinar matahari. Gerombolan malaikat itu mendekati kita ketika akan meninggal dunia kalau kita orang soleh, dan setelah malaikat itu datang melihat kita, nanti datang malakul maut. Malaikat maut datang kepada orang tersebut, dan ada perkataan malaikat maut, ada perkataan segerombolan malaikat ini. Kalau yang dikatakan oleh malaikat maut, itu kepada orang soleh, salamun alaik, keselamatan untukmu. Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan salam untuk aku ucapkan kepadamu. Itu kata malakul maut kepada orang soleh. Mari kita kembali, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu yang dikatakan sama malaikat maut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan puas dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diucapkan. Salamun alaik, keselamatan untukmu. Tentu ini ada dalilnya, silakan baca nanti dalam surat An-Nahl ayat 32 gitu. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang yang baik ketika dicabut nyawanya oleh malaikat, maka malaikat itu berkata kepada orang tersebut, salamun alaik, keselamatan untukmu. Tadi ditambah hadisnya bahwa Allah menitipkan salam untukmu. Masya Allah. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang nitipin salam kepada malaikat untuk diucapkan kepada orang soleh ini. Itu malaikat maut berbicara seperti itu. Dan nanti ketika proses dia dicabut nyawa, bagi orang-orang yang soleh itu mudah. Meskipun sakaratul maut kemarin digambarkan sangat pedih luar biasa, tapi karena dia mendapatkan salam dari Allah, mendapatkan kabar gembira, maka itu seolah-olah rohnya itu dicabut dari jasadnya itu enteng gitu. Seperti halnya mencabut rambut yang ada di adonan. Atau di salah satu riwayat disebutkan mudahnya orang soleh keluar rohnya dari jasad itu seperti menuangkan air yang ada dalam botol. Kan gampang banget itu ya, air dalam botol gitu. Saking mudahnya keluarnya roh orang soleh dari jasadnya. Nah nanti juga diberitakan kepada orang yang soleh ini, sakaratul maut kan sakitnya luar biasa, tapi tertutupi oleh itu semua.
tertutupi oleh salam dari Allah, tertutupi oleh kabar gembira. Nah, sakitnya sakaratul maut itu ada dua. Ada jasad yang memang sakit kita. Bayangin Pak, roh yang nempel dari semenjak kita bayi sampai saat itu dicabut nyawanya. Nempelnya kayak gimana itu? Kayak super glue gitu kan, yang nempel di jari kita itu dicabut sekaligus kan, sangat pedih gitu. Ini roh yang puluhan tahun ada dalam diri kita, itu sakitnya luar biasa. Tapi tertutupi oleh itu. Dan sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena kita akan meninggalkan semua yang kita cintai. Kita meninggalkan harta benda, kita meninggalkan istri yang ada satu gitu, misalkan yang punya satu istrinya. Kita meninggalkan beberapa anak. Nah itu. Yang paling sedih dirasakan oleh orang yang akan meninggal itu adalah meninggalkan anak. Itu pedih sekali. Kita nggak tahu masa depan anak kita seperti apa. Dan nanti untuk orang-orang yang soleh diberitakan kepada mereka, wahai Fulan bin Fulan, jangan takut, jangan sedih, karena anakmu nanti menjadi anak yang soleh sepertimu. Anakmu nanti masa depannya akan bagus dan bersama-sama denganmu masuk surga. Nah, ketika diberitakan seperti itu kepada orang soleh yang akan meninggal, dia tenang udah, sehingga dicabut nyawanya mudah. Nah itu yang dikatakan oleh malaikat tadi? Malakul maut, oleh malaikat maut. Salamun alaik, keselamatan bagimu. Allah menitipkan salam untukmu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata Allah, padkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga. Nah, itu yang dikatakan oleh malaikat maut. Yang dikatakan oleh segerombolan malaikat yang tadi, kan tadi malaikatnya datang gitu ya pada orang-orang soleh dengan penampilan yang sangat mengagumkan. Yang dikatakan oleh malaikat ini adalah, tadi disebutkan dalam hadisnya, keluarlah wahai roh yang baik dari dalam jiwa, dari dalam tubuh yang baik, keluarlah dengan terpuji dan bergembiralah, karena engkau akan mendapatkan kesenangan, engkau mendapatkan ridho dari Tuhanmu, dan Tuhanmu tidak murka. Nah, itu yang disebutkan oleh para malaikat itu. Ketika proses kita dicabut nyawanya, ketika orang soleh itu, mudah-mudahan kita orang solehnya gitu ya, nanti si malaikat itu yang dibicarakan sampai selesai kita dicabut nyawa. Keluarlah wahai roh yang terpuji dari dalam tubuh yang terpuji, keluarlah dengan terpuji dan bergembiralah, karena engkau akan mendapatkan nikmat dari Tuhanmu ridho dan tidak murka kepadamu. Itu terus yang diucapkan oleh para malaikat. Bisa kita bayangkan bergemuruhnya kayak apa malaikat ketika orang soleh sedang dicabut nyawa. Itu sampai dia selesai dicabut nyawa, kemudian rohnya itu dibawa oleh malakul maut ke langit pertama. Ya. Jadi ini bukan dongeng ini Pak. Nanti kita akan seperti itu. Menurut hadisnya memang seperti itu. Nanti kita dibawa sampai ke langit pertama. Dan malaikat tadi, yang gerombolan tadi ngikutin. Dan luar biasanya, orang soleh ini sebelum dibawa ke langit pertama, dibungkus oleh malaikatul maut dengan kain kafan yang terbaik dan wanginya sangat wangi sekali, sehingga tercium oleh makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya, termasuk malaikat. Harumnya bau apa? Baunya harum. Harumnya baunya wangi semerbak gitu. Pas dibawa ke atas langit pertama itu. Sampai ke langit pertama, ditanya oleh malaikat penjaga langit pertama, siapa dia? Kata malaikat di langit pertama,
Kata malaikat yang membawa roh itu, ini adalah Fulan bin Fulan. Disebutkan nama kita yang paling baik. Bukan nama kita, kan kita suka punya nama di sini ya. Misalkan saya Muhammad Yusuf, dipanggilnya Ucup gitu misalkan. Terus siapa dipanggilnya apa gitu. Kan gitu ya, kita ada nama landihan gitu. Ini disebutkan nama yang paling baik. Nama pertama kita lahir misalkan Muhammad Yusuf bin Ambas. Kata malaikat yang ada di langit, oh ya Fulan bin Fulan, harum sekali, silahkan masuk. Selamat datang wahai roh yang terpuji dari badan yang terpuji. Selamat datang. Engkau akan mendapatkan rahmat dari Tuhanmu. Itu terus sampai langit kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai langit ketujuh. Diceritakan dalam hadis tadi bahwa bertemulah dengan Allah si roh ini. Roh ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Aku sudah mengampuninya, aku akan memberikan rahmat yang besar kepada dia, dan tempatkanlah dia di Iliyin. Di Iliyin. Pernah dengar Iliyin? Pernah dengar Iliyin apa Iliyin? Ada tuh di surat Al-Mutaffifin, surat ke-83. Hafal suratnya? Mulai besok kita hafal suratnya. Itu luar biasa tuh. Ini dari ayat 18, 19, 20, 21, 23 itu mengenai Iliyin. Ya. Nanti roh orang-orang soleh oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh kepada malaikat ditempatkan di Iliyin. Iliyin itu adalah bukan surga, tapi tempat yang sangat indah yang berada di atas langit ke-7 sebelum dimasukkan ke dalam surga. Rohnya orang soleh berada di sana semua. Oleh Allah ditempatkan di dekat arasy-Nya. Luar biasa itu. Indah sekali. Indah sekali. Sambil nunggu jasadnya diurus. Ya, diproseskan itu ya. Dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolatkan, kemudian diiringi ke kubur, kemudian dikuburkan. Nah, setelah masuk ke dalam kubur, baru si roh ini diturunkan sementara ke dalam kubur itu. Setelah kuburnya ditutup, nah ditutup secara sempurna, baru dia dikembalikan ke dalam kubur itu. Si rohnya itu dikembalikan ke jasad yang ada dalam kubur. Untuk apa? Untuk ditanyai nanti sama malaikat. Nama malaikatnya siapa? Nah, nanti ditanyai. Man rabbuka? Nah, kayak gitulah. Siapa Tuhanmu? Dan nanti kita dikasih gambar tuh Pak. Dikasih gambar siapa orang ini. Kita dikasih gambar nanti. Meskipun sekarang kita belum pernah lihat orang ini, kita akan mengetahuinya. Dan kita langsung, kalau orang-orang yang beriman akan berkata, akan menjawab, itu adalah Muhammad nabiku. Beliau adalah Rasulullah. Luar biasa itu. Nanti kita diperlihatkan, untuk pertama kalinya kita diperlihatkan wajah Nabi di situ. Makanya nanti kita mengenali Nabi ketika di mahsyar gitu kan. Nah itu nanti. Karena kita sudah tahu wajah Nabi ketika di alam barzakh itu, ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Oh, itu adalah Nabi, itu adalah panutanku, beliau adalah imamku. Itu kalau orang-orang beriman nanti akan jawab seperti itu. Kalau dia sudah bisa menjawab semua pertanyaan dari malaikat tersebut, nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan kuburnya itu luas dan terang. Luasnya menurut sebuah riwayat disebutkan 70 hasta luasnya. Ada yang punya rumah sekarang 70 hasta luasnya. 70 hasta, luar biasa luas. Dan kesemuanya itu hijau seperti halnya taman. Makanya disebutkan oleh Rasulullah, orang yang soleh meninggal ditempatkan di Raudhah min Riyadil Jannah. Ia ditempatkan di salah satu taman dari taman-taman surga. Luar biasa. Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dan nanti kita diperlihatkan tempat tinggal kita di surga. Yang mungkin sekarang ada
ada monitor gitu kali gitu ya. Kalau saya bayangin ya sekarang kan ada TV besar tuh 50 inch, kita dikasih gambaran surga di dalamnya. Jadi supaya kita nggak boring di dalam kubur gitu kan, berpuluh-puluh tahun di dalam kubur nunggu kiamat. Sampai-sampai orang soleh ini berkata seperti ini, ya Allah, izinkanlah aku untuk memberi kabar kepada keluargaku bahwa aku di sini baik-baik saja dan mendapatkan rahmat darimu. Sampai seperti itu orang soleh, minta izin sama Allah supaya dia ngasih tahu keluarganya bahwa dia, model kita keluar kota gitu kan, pengen ngabarin, oh saya udah selamat nih, di sini enak hotelnya misalkan gitu. Begitupun orang soleh nanti. Alhamdulillah saya di sini mendapatkan kenikmatan dari Allah, tapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah, diam aja. Nanti kamu pun akan bertemu dengan keluargamu. Setelah itu dia berdoa, ya Allah, segerakanlah kiamat, ya Allah, segerakanlah kiamat supaya aku bisa bertemu lagi dengan keluargaku. Wah, luar biasa. Itu orang soleh kayak gitu nanti. Adapun orang-orang yang kafir atau orang-orang yang fajir yang dalam kehidupan dunianya, ya orang yang jahat gitu ya, ketika dia akan meninggal dunia, ketika rohnya akan dicabut dari jasadnya, maka didatangkan sekumpulan malaikat yang berwajah buruk dan sangat busuk. Adapun malaikat maut yang datang kepadanya, malaikat maut dengan rupa yang sangat buruk. Itu udah mah sakit gitu ya, dicabut nyawa, itu didatangkan rupa-rupa seperti itu, mengerikan. Dan nanti malakul maut yang mencabut nyawa orang kafir ini berkata, keluarlah wahai orang yang buruk dari dalam jiwa yang buruk, tidak ada keselamatan bagimu. Dan dicabutnya pun perihnya, pedihnya seperti halnya kain yang dilemparkan ke sekumpulan duri, kemudian si kain tersebut ditarik dengan paksa. Nah kayak gitu orang-orang kafir meninggal dunia. Dan malaikat yang tadi yang datang, sekumpulan malaikat tadi yang datang, tidak ada keselamatan bagimu wahai orang yang buruk dari jiwa yang buruk. Mudah-mudahan Allah tidak merahmatimu, engkau mendapatkan kemurkaan dari Allah. Sampai selesai dicabut nyawanya. Setelah si rohnya sudah keluar dari jasadnya, dia dibawa ke langit, langit ke-1. Kata malaikat yang jaga di langit pertama, siapa ini? Kata malakul maut, nah tadi kan dibawa ya si orang ini. Nah dibawanya itu dimasukkan ke dalam karung. Bayangin aja, kayak kucing gitu kan. Rohnya dimasukin ke dalam karung, dan karung itu sangat baunya bau busuk. Dan bau tersebut tidak pernah ada orang yang menciumnya ketika di dunia. Andai ada orang yang mencium bau itu, tentu mereka akan pingsan sampai mati, saking baunya. Dan dibawa, dimasukin karung, mungkin karung goni gitu ya. Bawa, diantar ke langit pertama. Kata langit pertama, siapa dia? Si fulan. Dan disebutkannya nama yang terburuk yang pernah dipanggil untuknya, si bogel ini gitu ya. Kata penjaga langit pertama, Allah tidak mengizinkan dia masuk. Dan setelah itu si roh orang jahat ini, orang kafir ini dilemparkan ke dalam kuburnya sampai tembus ke dalam bumi lapisan ke-7. Kalau kita belajar geografi, bumi lapisan ke-7 kan ada 7 lapis, itu adalah inti bumi yang sangat panas. Dan itulah yang dinamakan Sijjin. Nah itu. Ketemu sekarang Sijjin, Iliyin apa? Masih ada di surat Al-Mutaffifin ayat 6 itu. Itu orang jahat, orang kafir dilempar dari langit 1 berapa kilometer di atas itu, lempar sampai ke dalam kuburannya, sampai tembus ke dalam inti bumi. Dan dia tinggal di sana selagi mayatnya diurus. Makanya itu, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disunnahkan dan sangat ini hampir-hampir mendekati wajib, mengurus jenazah itu harus disegerakan. Jangan nunggu siapa-siapa. Karena bagi orang soleh, dia ingin segera mendapatkan rahmat,
Dan bagi orang yang salah, yang dalam masa hidupnya dia buruk, berakhlaknya buruk, sholatnya jarang-jarang, maka dia akan mendapatkan keadilan dari Allah. Kalau orang yang buruk ini tidak segera dikebumikan, khawatir sebahagian azabnya itu tertimpa pada orang-orang yang masih hidup yang sedang mengurus jenazahnya dia. Nah itu makanya kita harus menyegerakan gitu ya pengurusan jenazah kayak kita. Nah itu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa nanti setiap orang kalau dia dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang beruntung, setahun sebelum kematiannya dia ada perubahan drastis. Jadi kalau dia dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, setahun sebelum kematiannya ada perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupannya itu. Misalkan kalau sholat ke masjidnya jarang-jarang jadi sering. Misalkan ucapannya agak kurang baik menjadi diperbaiki lambat laun. Yang gak pernah ngaji Al-Quran jadi lumayan agak sering ngaji. Ini itu ada perubahan drastis. Kalau orang dulu lihat ada perubahan orang kayak gitu, biasanya ada ucapan, tumben lo nandain kayak gitu ya. Ada ya perkataan kayak gitu orang Betawi. Nandain ini kayaknya. Nah, emang kayak gitu ada. Aisyah berkata seperti itu. Jadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, setahun sebelumnya dia ada perubahan dalam hidupnya, perubahan ke arah yang lebih baik. Sehingga setelah dia mati, dia cukup membawa bekal dan orang-orang yang ada di sekitarnya ridho terhadap dia. Artinya dia nggak pernah bikin masalah di masyarakat, kan gitu. Dan terlebih daripada itu dia bermanfaat di masyarakatnya, kan gitu ya. Buang sampah, maksudnya buangin sampah orang gitu yang ada di jalan, atau hal-hal yang sepele gitu. Dia pasti ada perubahan dalam kehidupannya, terutama dalam masalah akhlak. Menjadi akhlaknya itu akhlakul karimah, akhlak yang baik. Sebaliknya, jika seseorang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala buruk, maka orang tersebut setahun sebelum dia wafat atau setahun sebelum dia meninggal dunia, dia ada perubahan ke arah yang lebih buruk justru. Yang biasanya sering ke masjid, ini nggak pernah lagi. Itu. Jadi ada perubahan yang memang mengarahkan dia pada hal-hal yang memang dia melakukan hal-hal yang buruk sepanjang hidupnya. Tukang marah-marah gitu. Jadi segala sesuatu tidak dihadapi secara positif, negatif aja hidupnya. Nah kayak gitu. Itu setahun sebelum kematiannya. Kenapa demikian? Apakah Allah pilih-pilih seseorang untuk supaya dia menjadi orang yang bahagia atau sengsara? Tidak seperti itu. Karena yang lebih tahu hati dari setiap manusia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita sekarang adalah perbaiki hati kita. Perbaiki hati kita. Karena hati kita yang paling dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa dan jasadmu, walakinna yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat isi hatimu. Kalau isi hati kita, meskipun kita berada dalam kondisi yang kurang baik, tapi hati kita selalu baik, oleh Allah Subhanahu wa taala ditunjuk orang tersebut menjadi orang yang akan mendapatkan kebahagiaan kelak. Nah itu. Jadi tugas kita saat ini adalah menata hati. Jadi gimana hati supaya selalu baik? Gimana caranya kira-kira? Zikrullah. Zikir kepada Allah. Sudah itu aja. Supaya hati kita selalu konsisten dalam kebaikan, yaitu zikrullah. Zikir yang paling mudah kita ucapkan adalah la ilaha illallah. Dan saya berpesan untuk diri saya sendiri dan bapak-bapak semua, jangan sampai melupakan istighfar minimal 100 kali satu hari. Enggak sulit ya. Istighfar 100 kali dalam sehari, enggak sulit. Enggak sampai 5 menit kalau saya hitung. Astagfirullah, 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 100 kali.
sambil dibayangin dosa-dosa kita dan kita betul-betul mengharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya tutup dengan sebuah hadis, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang akan bertemu dengan Allah, Allah senang bertemu dengannya. Man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu. Dan barang siapa yang benci, enggak mau ketemu dengan Allah, Allah pun tidak mau ketemu dengannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Usikum wa nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.